Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Xpander Cross Facelift. Kali ini yang tipe Premium Package Matic warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander Cross. Nah, saat video ini dibuat di bulan Agustus tahun 2022, untuk mobil Mitsubishi Xpander Cross Facelift yang tipe Matic warna putih ini harganya sekitar 341 jutaan. Nah, kalau untuk bulan lain kemungkinan ada perbedaan harga. Harga tersebut juga berlaku untuk wilayah Jawa Tengah, jadi kalau untuk provinsi lain kemungkinan ada penyesuaian harga. Kita lanjutkan mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,79 meter dengan tingginya 1,75 meter. Serta untuk panjang, mobil Xpander Cross ini memiliki panjang 4,595 meter. Jadi bagian yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 2,5 kali 5,5 meter. Dari bagian dimensi berikutnya kita ke bagian depan. Nah, untuk mobil Xpander Cross yang Matic ini sekarang hanya tersedia dalam tipe Premium Package. Jadi untuk kaca filmnya sudah menggunakan kaca film Vicul. Untuk yang Matic biasa sekarang sudah tidak ada. Berikutnya ke bagian depan. Untuk bagian tengah di sini ada logo Mitsubishi berwarna chrome. Lalu untuk grill utamanya di sini mengalami perubahan desain, warnanya hitam glossy dengan desain seperti honeycomb. Di bagian depan juga sudah dilengkapi dengan kamera, ini terkoneksi dengan kamera 360. Kemudian perubahan berikutnya terjadi di bagian lampu. Untuk lampu atasnya sekarang seperti Xpander Facelift. Jadi untuk bagian samping di sini lampu LED lampu senja. Kalau untuk bagian tengahnya untuk lampu sen. Untuk bagian tengah terdapat list warna chrome desain dynamic shield. Serta untuk lampu utamanya sekarang sudah menggunakan desain T-shape. Jadi untuk pencahayaannya lebih lebar 20%. Dan untuk bagian bawah untuk desain fog lampnya juga mengalami perubahan. Sekarang modelnya kotak menggunakan lampu jenis LED. Untuk front underguardnya di sini berwarna silver. Modelnya sekarang lebih kokoh, model kotak, model 3 bar. Dan satu lagi untuk bagian cupnya sekarang sudah tidak ada emblem Xpander Cross, jadi modelnya polos. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini roof railnya mengalami perubahan. Kalau dulu warna silver, sekarang warna hitam glossy. Untuk bagian jendela tetap sama, list atas warna body, pilar B-nya di sini warna hitam. Lalu untuk list bagian bawahnya juga tetap sama menggunakan list warna chrome. Nah, yang berubah di handle pintu. Untuk handle pintunya sekarang covernya sewarna body, tetap dilengkapi dengan double keyless. Untuk spion juga mengalami perubahan. Sekarang covernya sewarna body, kalau dulu warna chrome. Untuk bagian ujung di sini terdapat lampu sen, serta yang terbaru untuk bagian bawah di sini juga sudah dilengkapi dengan kamera bagian samping. Nah, dari bagian spion kita lanjut ke bagian bawah. Untuk desain over fendernya sekarang juga mengalami perubahan, modelnya lebih slim. Nah, ini untuk ukurannya sekitar 5 jari. Untuk velg yang digunakan juga mengalami perubahan desain. Sekarang modelnya seperti ini. Untuk velgnya ini ukurannya 17 inci. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban mereknya merek Bridgestone. Untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Lalu untuk ukuran ban yang digunakan 205/55R17. Kemudian untuk suspensi depan menggunakan jenis MacPherson. Lanjut ke bagian samping. Untuk ground clearance-nya mobil ini di angka 220 mm. Di bagian samping juga ada set underguard kombinasi warna hitam dengan warna silver. Lanjut ke bagian samping belakang. Untuk kaca film samping sudah menggunakan merek Vicul. Lalu untuk tangki BBM lokasinya di sebelah kiri, kapasitasnya 45 liter. Serta untuk ban belakang di sini sistem pengeremannya menggunakan rem jenis standar atau tromol. Kalau untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan jenis torsion beam. Nah, kalau melihat suspensi yang digunakan ini menandakan mobil Xpander Cross mengutamakan masalah kenyamanan karena kombinasi antara MacPherson dengan torsion beam. Dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk antena yang digunakan di sini sudah menggunakan antena shark fin sewarna body. Lalu untuk bagian belakangnya di sini terdapat spoiler. Ada high mount stop lamp di bagian tengah. Lalu untuk kaca belakangnya di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger untuk menghilangkan embun. Untuk bagian tengah di sini terdapat wiper. Lalu untuk kaca belakang juga sudah dilapisi dengan kaca film merek Vicul. Serta untuk lampu belakang, nah ini untuk desainnya menggunakan desain lampu T-shape. Untuk lampunya sudah LED. Untuk bagian bawah di sini terdapat lampu sen dan di bagian tengahnya ada lampu mundur. Untuk tailgate-nya sekarang sewarna body bukan warna hitam. Di bagian tengah ada logo Mitsubishi warna chrome. Kemudian untuk fitur keselamatan sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nanti terkoneksi dengan kamera depan dan juga samping. Untuk kamera 360-nya di sebelah kiri ada emblem Xpander Cross. Sekarang mengalami perubahan desain. Untuk
Di bawahnya ada over fender model top, kemudian untuk bagian ujung terdapat reflektor. Nah, untuk reflektornya sekarang berubah, modelnya model horizontal, dan untuk bagian belakang ada sensor parkir, jumlahnya 2 titik, serta untuk rear underguardnya sekarang warna silver. Nah, untuk ban serep ada di bagian bawah, untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke interior, kita mulai dari bagian bagasi. Nah, ini untuk bagasinya. Untuk jok baris ketiganya juga bisa di model flat, jadi kalau misalnya membutuhkan bagasi tambahan bisa difungsikan. Secara dimensi untuk masalah interior ini bisa dibilang untuk ukurannya tidak ada perbedaan, jadi untuk kapasitas bagasinya tetap sama dengan Expander Plus yang model sebelumnya. Ini kalau dimuat di galon mungkin bisa sekitar 4 galon. Untuk bagian bawahnya juga tetap fungsional, jadi bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan, misalnya digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu. Nah, kita tegakkan sandaran satunya lagi. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya dimuat di koper mungkin bisa muat sekitar 4 ukuran sedang. Lalu untuk bagian samping di sini ada lokasi penyimpanan toolkit dan juga dongkrak, jadi mudah diakses terutama dalam kondisi darurat. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Expander Plus ini. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan ke interior baris kedua. Kalau di model sebelumnya warna putih ini merupakan varian yang paling laris. Kemungkinan besar untuk model ini warna yang terlaris juga warna putih, karena warna putihnya putih mutiara. Nah, ini untuk ke samping ada kaca film pikul. Kemudian kita lanjutkan ke tampilan door trim. Nah, di sini untuk baris kedua tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti Expander Plus yang model sebelumnya, jadi kombinasi warna hitam dan warna biru. Untuk material atasnya menggunakan bahan plastik, kemudian sampingnya menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian armrestnya bahan soft touch juga. Lalu untuk bagian tengah di sini terdapat list warna silver. Di bagian depan di sini ada tombol power window dengan covernya aksen karbon. Lalu untuk handle pintu bagian dalam di sini warna chrome. Untuk bagian bawah di sini ada 3 buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini untuk bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan AC double blower. Lalu untuk bagian sampingnya di sini ada assist grip motor retract dan untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Untuk jok baris kedua di sini dilengkapi dengan 2 buah headrest, tapi kapasitasnya untuk 3 orang penumpang. Nah, ini untuk joknya menggunakan material bahan kulit. Kemudian untuk bagian tengahnya bisa digunakan sebagai armrest. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Bisa kita lihat sangat longgar sekali. Ini untuk joknya juga masih bisa sliding. Untuk slidingnya maksimal segini, jarak slidingnya sekitar 4 jari. Ini kalau misalnya dimuati 3 orang dewasa juga masih sangat longgar. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian atasnya juga masih ada laci penyimpanan lagi. Serta untuk bagian tengah di sini ada 2 buah slot, ada slot USB dan juga slot Type C. Bisa digunakan sebagai tempat cas. Untuk samping juga ada laci penyimpanan bawah, atas juga ada laci penyimpanan lagi. Nah, untuk fiturnya memang cukup fungsional, tempat penyimpanannya cukup banyak. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Oh iya, ini untuk bagian tengahnya armrestnya dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder juga. Nah, kita lanjutkan ke baris ketiga. Ini untuk baris ketiga kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Nah, kita akan coba masuk seperti apa rasanya untuk ukuran dewasa duduk di baris paling belakang mobil Expander Cross Facelift ini. Nah, kita tegakkan sandarannya. Di sini bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat longgar untuk ukuran dewasa. Kemudian ini kalau dimuati 2 orang dewasa lebarnya juga masih sangat memadai. Untuk bagian samping di sini ada 1 buah cup bottle holder. Di bagian atasnya di sini ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian atasnya lagi ada assist grip juga sampai ke belakang. Untuk sebelah kanan juga sama, ada assist grip motor retract. Lalu untuk bagian bawahnya di sini terdapat 1 buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Di belakangnya ada laci penyimpanan kecil. Kemudian untuk bagian bawah terdapat 1 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Dari baris ketiga sekarang kita ke bagian depan untuk interior baris pertama. Nah, sebagai informasi untuk Expander Plus yang terbaru ini sekarang warna orange-nya sudah hilang. Kalau dulu kan ada warna orange, sekarang untuk warna orange-nya digantikan dengan warna green bronze. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk si baris pertama, handle pintunya menggunakan model tarik, ada tombol glass dan juga slot kunci manual. Kemudian untuk samping sini juga ada kameranya, jadi total ada 4 kamera. Ada mulai dari bagian depan, samping kanan kiri, kemudian untuk bagian belakang juga 1, jadi nanti menampilkan multi view mirror. Berikutnya kita ke tampilan door trim. Untuk door trim baris pertama di sini kurang lebih sama seperti baris kedua tadi.
Untuk bagian atasnya menggunakan material bahan plastik warna hitam, untuk bagian samping untuk bahan soft touch warna biru. Kemudian di bagian tengah ada list warna silver. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna chrome, serta untuk bagian tengah ada beberapa tombol. Ini untuk armrestnya bahan soft touch. Kemudian ini ada laci penyimpanan. Di bagian depan ada tombol window lock. Ini untuk central lock. Untuk power window sudah auto pada seat driver. Di bagian bawah ada 3 buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, kombinasi warna hitam dan biru. Di bagian pilar A di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Lalu untuk bagian tengah di sini ada bahan soft touch warna biru. Di bagian depannya ada kisi AC dengan list warna silver. Lalu untuk bagian tengah di sini ada tombol untuk start stop engine. Di sampingnya lagi ada electric mirror untuk pengaturan spion elektrik, dilengkapi dengan tombol folding juga. Lalu untuk bagian bawah ada stability control, ini ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover. Serta untuk bagian bawah di sini ada tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini matic. Serta untuk tuas tangki BBM ada di bawah sini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah, ini untuk cluster meternya sekarang sudah menggunakan cluster meternya Pajero Sport. Kebetulan ini kuncinya tidak ada baru, jadi belum bisa dibuka. Nanti kapan-kapan akan kita review fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian lanjut ke bagian setir. Untuk setir yang digunakan sekarang juga sudah menggunakan setirnya Pajero Sport, jadi modelnya model 4-spoke. Bagian tengah ada logo Mitsubishi warna chrome. Kemudian bagian bawahnya ada airbag untuk fitur keselamatan. Di sebelah kiri di sini ada tombol, ini kursor untuk pengaturan bagian MID. Kalau untuk bagian bawahnya ada tombol volume. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini ada fitur cruise control. Nah, untuk tombolnya persis seperti Pajero Sport. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, kira-kira setirnya ini bisa nggak dipasang di expander yang biasa? Untuk jawabannya tentu saja tidak bisa. Biasanya baru bisa dipasang kalau di bengkel luar, karena kalau di bengkel resmi biasanya tidak menyediakan. Kita lanjutkan. Di sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, kemudian untuk sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu, serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur. Tinggal kita turunkan tuas ini ke bawah. Nah, ini tuasnya sebelah kiri. Ini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering. Jadi memang sangat fungsional, bisa diatur naik turun dan maju mundur. Untuk menguncinya kembali tinggal dorong ke atas. Lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini head unitnya menggunakan model double tint touchscreen, sudah terkoneksi dengan smartphone juga. Lalu untuk bagian tengahnya di sini di bawah ada tombol hazard dengan 2 buah kisi AC list warna silver. Untuk pengaturan AC sama seperti yang model sebelumnya. Ini untuk pengaturannya sudah digital. Ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Kalau untuk yang sebelah kanannya pengaturan untuk suhu. Lalu untuk bagian bawah di sini ada tombol untuk rear defogger. Sebelahnya ada tombol untuk max cool. Lalu sampingnya lagi ada mode arah hembusan. Sebelahnya lagi ada tombol untuk menyalakan AC, serta untuk yang tengah di sini ada tombol air sirkulator dan di ujung ada tombol untuk mematikan AC. Untuk bagian bawah di sini terdapat 2 buah slot USB, yang slot atas digunakan untuk head unit. Untuk bagian sampingnya ada 1 buah power outlet. Lalu yang terbaru ini sekarang sudah dilengkapi dengan wireless charging, jadi bisa mengecas handphone tanpa pakai kabel. Ini untuk tombol powernya. Jadi tinggal ditaruh, nanti akan kami tunjukkan untuk cara penggunaannya. Kita lanjutkan untuk bagian tengah, transmisinya tetap Matic CVT, di sampingnya untuk handremnya sudah elektrik, di belakangnya ada fitur auto hold. Lalu untuk bagian tengah ada 2 buah cup bottle holder. Untuk armrestnya sudah menggunakan bahan soft touch, ukurannya cukup luas. Nah, ini untuk laci penyimpanannya juga sangat longgar, jadi sangat fungsional. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Untuk bagian tengahnya di sini ada bahan soft touch warna biru. Lalu untuk tengahnya list warna hitam. Di ujung ada kisi AC. Lalu di sini ada laci penyimpanan terbuka. Di bawahnya ada glove box. Untuk glove boxnya model standar. Untuk bagian samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya di sini ada assist grip motor retract. Lalu untuk sun visor sisi penumpang depan di belakangnya dilengkapi dengan cermin. Ada covernya juga model hang up. Lalu untuk lampu tengahnya model standar. Untuk spion tengah sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di belakangnya di sini dilengkapi dengan tiket holder. Kalau untuk bagian samping di sini assist gripnya belum ada, masih polos. Serta untuk sabuk pengaman di sini menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan materialnya bahannya bahan jok kulit sintetis, kombinasi warna biru dengan warna hitam di bagian tengah dengan aksen jahitan warna putih.
Lalu untuk pengaturan joknya di sini juga lengkap, ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Di bagian depannya ada high adjust atau pengaturan ketinggian jok, dan untuk bagian depan di sini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interiornya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Secara teknis mesin yang digunakan masih tetap sama seperti yang digunakan pada mobil Mitsubishi Xpander Cross versi sebelumnya. Untuk mesinnya yang digunakan di sini kapasitas 1500 cc dengan kode 4A91. Nah, kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu. Di sini kita pasang penyangga. Untuk yang warna putih, bagian bawah sudah dicat warna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan di sini, max powernya cukup besar, mampu mencapai di angka 77 kW atau setara dengan 105 PS pada 6000 rpm. Lalu untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 141 Nm pada rpm 4000. Untuk fitur keselamatannya juga sama lengkapnya seperti yang versi sebelumnya, jadi sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD, brake assist juga sudah ada, lalu ada stability control. Nah, kalau untuk bagian samping ini aslinya kabelnya belum seperti ini, jadi ini hanya digunakan untuk keperluan display untuk lampu bagian dalam. Oh iya, salah satu yang terbaru lagi, untuk Xpander Cross yang terbaru sudah dilengkapi dengan fitur Activio Control, jadi untuk handlingnya lebih stabil. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Mitsubishi Xpander Cross Facelift warna putih yang tipe Matic Premium Package terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander Cross Facelift, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.